Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Yusuf, NPM 0037, dan Rio Dwi Prayoga, NPM 0009, dan Frika Alditio, BRNPM 0008. Di video kali ini kita akan membahas aplikasi Android dengan Jetpack Compose. Kita akan lihat bagaimana cara membuat halaman utama aplikasi wisata lengkap dengan top bar, button navigation, card destination wisata, dan tombol pencarian wisata terdekat menggunakan Google Maps. Oke, langsung saja ke pembahasan aplikasinya. Let's go! Di sini, Main Activity menampilkan fungsi Welcome Screen. Saat tombol mulai ditekan, activity akan berpindah ke Home Activity dan halaman Welcome ditutup. Di dalam Welcome Screen, kita siapkan 3 slide perkenalan. Masing-masing slide punya judul, subjudul, emoji atau gambar, dan warna background yang berbeda. Untuk navigasi antar slide, ada tombol back dan next di bagian atas. Kalau kita ada di halaman pertama, tombol back disembunyikan, begitu juga tombol next saat sampai di slide terakhir. Bagian tengah menampilkan konten dari setiap slide menggunakan komponen welcome pack content. Di sini ditampilkan card berisi emoji besar, judul, dan teks penjelasan. Di bawahnya ada indikator dots sebagai penanda halaman aktif. Lalu di bagian paling bawah ada tombol mulai untuk masuk ke aplikasi utama dan tombol keluar aplikasi dengan gaya outline. Struktur ini sederhana tapi cukup kuat. Ada alur perkenalan interaktif sebelum menggunakan masuk ke aplikasi utama. Dengan pendekatan manual menggunakan remember untuk state halaman. Kita bisa membuat slider tanpa library tambahan. Kelas Home Activity menggunakan komponen activity. Lalu di dalam OneCrate dipanggil set content dengan tema material 3 dan fungsi home screen. Di dalam home screen kita pakai scaffold sebagai kerangka utama. Di bagian atas ada top bar yang menampilkan judul aplikasi wisata Pelatak. Sedangkan di bagian bawah ada bottom bar dengan 2 menu, profil dan tentang, yang biasa membuka aktiviti lainnya. Konten utama ditampilkan menggunakan lazy column supaya isi bisa di-scroll. Item pertama adalah banner ucapan selamat datang. Lalu ada card wisata yang bisa diklik untuk masuk ke wisata activity. Card informasi wisata yang menuju ke info activity, dan card selanjutnya untuk membuka Google Maps dengan pencarian wisata terdekat. Semua card punya desain dengan gambar, judul, dan deskripsi singkat sehingga tampilannya rapi dan inovatif. Terakhir, ada fungsi bottom nav item yang mempermudah pembuatan menu di navigasi bawah agar kodenya lebih ringkas dan bisa dipakai berulang. Dengan kode ini, kita punya halaman utama aplikasi wisata yang lengkap, ada top bar, bottom bar, konten interaktif, dan integrasi ke Google Maps. Cukup elegan, simpel, dan fungsional. Ini adalah layar utama yang menampilkan pilihan kota. Di dalam fungsi OneCrate kita menggunakan Change Context untuk menampilkan UI berbasis Jetpack Compose.
Di sini kita memanggil sebuah composable bernama pilihan wisata screen. Kalau pengguna menekan salah satu kota, aplikasi akan diarahkan ke aktiviti sesuai kota. Misalkan kota Kediri, kota Nganjuk, kota Trenggalek, kota Blitar, atau Tulungagung. Sementara tombol back di bagian atas akan menutup halaman ini dan kembali ke aktiviti sebelumnya. Di dalam pilihan wisata screen, kita mulai dengan menyiapkan warna tema seperti warna utama, warna background, dan warna teks. Kemudian dibuat data daftar kota yang berisi beberapa kota lengkap dengan nama, emoji, warna khas, dan deskripsi singkat. Selain itu, kita juga menyiapkan map gambar kota untuk menyiapkan resource gambar setiap kota. Tampilan utama halaman ini menggunakan scaffold yang secara otomatis menyediakan struktur layout dengan toolbar dan konten utama. Pada toolbar kita menampilkan judul pilihan wisata dengan tombol back di sebelah kiri. Untuk kontennya sendiri kita gunakan lazy column agar daftar kota bisa ditampilkan dalam bentuk list yang dapat di-scroll. Bagian paling atas menampilkan sebuah card berisi header dengan teks pilihan destinasi wisata dan subjudul jelajahi keindahan di setiap kota. Setelah itu, setiap kota ditampilkan menggunakan composable kota card. Setiap kota card berbentuk card dengan dua bagian utama. Bagian atas berisi gambar kota dengan background gradient sesuai warna khas kota, ditambah overlay kecil di pojok kanan atas yang menampilkan emoji sebagai identitas kota. Bagian bawah menampilkan nama kota, deskripsi singkat, serta background bertulisan Tap to Explore. Card ini juga bisa ditekan, sehingga ketika pengguna menekan salah satu kota akan memanggil fungsi one click untuk membuka halaman detail dari kota tersebut. Di bagian paling bawah kode, kita mendefinisikan sebuah data kelas bernama kota wisata. Data kelas ini dibagi untuk menyimpan informasi sederhana seperti nama kota, emoji warna, dan deskripsi. Dengan struktur data seperti ini, kode menjelajahi lebih rapi, konsisten, dan mudah untuk dikelola. Secara keseluruhan, wisata activity berfungsi sebagai pintu masuk ke daftar kota dalam aplikasi wisata ini. Pengguna dapat melihat daftar kota yang ditampilkan dalam bentuk card menarik dengan gambar, emoji, dan deskripsi singkat. Kemudian kita sebuah kota dipilih, aplikasi akan menampilkan aktiviti detail khusus untuk kota tersebut. Sekarang kita masuk ke bagian info activity, yaitu halaman yang menampilkan informasi detail tentang destinasi wisata di berbagai kota. Aktiviti ini menggunakan Jetpack Compass untuk menampilkan kontennya dan diatur dalam sebuah composable bernama info screen. Di dalam info screen pertama, kita menentukan warna tema seperti primary color, warna background, warna card, dan warna teks. Selanjutnya, kita mendefinisikan sebuah state bernama search text yang digunakan untuk fitur pencarian kota. Data wisata diambil dari fungsi get wisata data, lalu disaring sesuai kata kunci yang dimasukkan pengguna. Jika kota pencarian kosong, semua data ditampilkan, tetapi jika ada teks pencarian, maka hanya kota yang namanya sesuai dengan kata kunci saja yang muncul. Struktur halaman dibangun menggunakan scaffold.
Pada bagian atas ada top bar dengan judul informasi wisata dan tombol back untuk menutup activity. Ini konten utama menggunakan lazy column agar semua elemen bisa di-scroll. Di bagian paling atas list kita menampilkan header banner berupa card berwarna coklat dengan teks panduan wisata dan subtitle temukan informasi lengkap setiap destinasi wisata. Setelah itu ada komponen outline text file yang berfungsi sebagai search bar. Pengguna bisa mengetik nama kota seperti Kediri, Nganjuk, atau lainnya. Di bagian kiri terdapat ikon search, sedangkan di kanan ada ikon clear untuk menghapus teks pencarian. Jika pengguna mencari kota yang tidak ditemukan, aplikasi akan menampilkan card sederhana bertuliskan tidak ditemukan dan memberi saran untuk mencoba kata kunci lainnya. Jika data ditemukan, maka setiap kota ditampilkan menggunakan composable. Kota wisata info card. Card ini menampilkan nama kota beserta emoji cardnya di bagian header. Di bawahnya ada daftar destinasi wisata yang disajikan dalam bentuk card kecil seperti card destinasi berisi nama tempat wisata, deskripsi singkat, dan teks tambahan jika tersedia. Misalnya di kota Kediri ada Taman Sekartaji, Gunung Kelut, dan Kampung Inggris masing-masing dengan deskripsi dan teks kunjungan. Hal yang sama berlaku untuk kota lain seperti Kota Nganjuk, Trenggalek, Blitar, dan Tulungagung. Untuk mendukung data tersebut, kita membuat data kelas kota wisata info yang berisi nama kota, emoji, dan daftar wisata. Sementara setiap destinasi wisata dipresentasikan oleh data kelas wisata info yang menyimpan nama, deskripsi, dan teks opsional. Dengan struktur data seperti ini, kita bisa mengatur informasi seperti dengan lebih rapi dan mudah dikembangkan di kemudian hari. Secara keseluruhan, info activity berfungsi sebagai halaman panduan lengkap. Di sini, pengguna bisa mencari kota tertentu dan menemukan daftar destinasi wisata beserta tips praktis yang memudahkan saat berkunjung. Tampilan yang sederhana namun interaktif ini membuat aplikasi terasa lebih inovatif dan bermanfaat bagi pengguna. Kota Activity. Activity ini dibuat dengan nama Kediri Activity dan berfungsi menampilkan daftar destinasi wisata populer di kota Kediri. Saat pengguna memilih salah satu destinasi, aplikasi otomatis membuka lokasi tersebut di Google Maps. Di dalam fungsi onCreate, kita menggunakan set konten untuk memanggil composable wisata Kediri screen. Fungsi ini menerima parameter wisata klik yang ketika dipanggil akan membuat konten menuju Google Maps sesuai dengan nama wisata yang dipilih. Dengan begitu, setiap card destinasi bisa langsung terhubung dengan peta. Pada wisata Kediri screen, pertama kita menentukan warna tema seperti warna utama, warna background, warna card, dan warna teks. Kita juga mengambil on-back preset inspector agar tombol back bisa berfungsi. Kemudian dibuat list daftar wisata yang berisi beberapa destinasi di Kediri seperti Gunung Kelut, Taman Sekartaji, Museum Air Langga, Pemandian Selemangkleng, Dewa Selemangkleng, Dewa Plaza, hingga Kampung Inggris. Setiap item berisi nama, emoji, warna khas, deskripsi singkat, jarak dan di pusat kota, dan resource gambar. Struktur halaman dibangun dengan scaffold pada bagian atas dan top bar dengan judul wisata Kediri serta tombol back. Konten utama ditampilkan dengan lazy column.
Bagian paling atas, list memuat banner dengan teks Kediri Raya dan tagline Kota Tangguh dan Warisan Sejarah Nusantara. Setelah itu, daftar wisata ditampilkan dengan composable wisata Kediri Card. Setiap card menampilkan gambar wisata dengan background gradient. Kemudian di bawahnya ada nama destinasi, deskripsi singkat, jarak dari pusat kota, serta tombol kecil bertulisan lihat di Maps. Jika pengguna mengetuk card ini, otomatis aplikasi akan membuka Google Maps sesuai identitas destinasi. Di bagian paling bawah halaman, ada card tambahan berisi tips yang menjelaskan bahwa setiap wisata dapat diklik untuk membuka lokasi di Maps. Hal ini memberikan pengalaman yang jelas dan interaktif bagi pengguna. Untuk mendukung struktur data, dibuat data class wisata Kediri yang menyimpan informasi setiap destinasi memulai dari nama, emoji, warna deskripsi, jarak, hingga ID resource gambar. Data class ini membuat kode lebih terstruktur, rapi, dan mudah dikelola. Secara keseluruhan, Kediri Activity adalah contoh implementasi yang lengkap, mulai dari daftar destinasi wisata yang menarik, tampilan card dengan desain modern, hingga integrasi langsung dengan Google Maps. Halaman ini membuat pengguna aplikasi lebih mudah menemukan dan mengunjungi tempat-tempat menarik di Kediri. Setelah halaman utama Kediri yang sudah kita bahas, aplikasi ini juga memiliki halaman serupa untuk Trenggalek, Nganjuk, dan Tulungagung. Semua aktivitas tersebut dibangun dengan pola yang sama seperti Kediri Activity. Struktur komponennya identik. Ada app bar dengan tombol back, banner khas kota, daftar wisata yang ditampilkan dalam bentuk card, hingga tombol interaktif untuk membuka lokasi di Google Maps. Pada halaman Kediri, kita bisa menemukan daftar wisata seperti Gunung Kelut, Taman Sukartaji, Museum Airlangga, hingga Kampung Inggris. Sementara itu, untuk Trenggalek, data wisata bisa diisi dengan destinasi alam seperti Pantai Perigi atau Gua Lowo. Di Kota Nganjuk, kita bisa menampilkan wisata air terjun Sedudo dan Bukit Batu Songgo. Sedangkan untuk Tulungagung, daftar wisata dapat mencakup Pantai Popoh, Gua Pasir, dan berbagai pantai lainnya yang populer. Dengan desain yang konsisten di setiap aktiviti, pengguna akan merasa familiar saat berpindah dari Kediri ke Trenggalek, Nganjuk, maupun ke Tulungagung. Jadi perbedaan utama hanya pada konten daftar wisata yang ditampilkan, sementara kode dan tampilannya tetap sama. Hal ini membuat pengembangan aplikasi lebih mudah dan pengalaman pengguna lebih nyaman. Oke, kesimpulannya, aplikasi ini berisikan tentang list wisata yang dapat ditampilkan di wilayah kabupaten yang beranggotakan di bagian plat AG, yaitu Kediri, Nganjuk, Tulungagung, Blitar, Trenggalek. Aplikasi ini dimulai dengan pilihan masuk atau keluar aplikasi, dan juga dilengkapi dengan slider yang dapat diklik, kemudian akan berganti halaman welcome. Kemudian kita masuk. Nah, di sini akan tertampil selamat datang, kemudian pilihan card wisata dan informasi wisata, kemudian wisata terdekat. Jadi card wisata ini akan menampilkan seluruh kota, kemudian kota ini, masing-masing kota ini menampilkan wisata sama semua. Nah, kemudian informasi wisata ini juga sama, cuma ada tips dan deskripsi singkat. Nah, kemudian yang ini card ketiga itu yaitu menunjukkan wisata terdekat, langsung menuju ke Google Maps. Contohnya ini, langsung ke Maps. Nah, ini langsung tertunjuk kan wisata terdekat, yaitu di
sekitar Pantai Tambarrejo. Dan juga sama wisata, misal wisata di Tulungagung, misal di Pantai Popo, klik akan menuju Pantai Popo. Nah, seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf atas kesalahan yang saya sampaikan, yang kami sampaikan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.